Dinsos hadir, kami siap berbuat dengan sepenuh hati. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dinsos hadir, Gisiti Gesit cepat tanggap. Sobat Dinsos hadir dimanapun berada, kembali lagi pada program Podcast bersama Dinsos. Dan untuk beberapa waktu ke depan, saya Citra Ayu akan mengajak Sobat Dinsos hadir sekalian berbincang-bincang terkait dengan permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan untuk tema podcast kita pada hari ini adalah dari Sakti Peksos menjadi wali asuh di sekolah rakyat yang ada di Tabanan. Nah, Sobat Dinsos hadir, untuk hari ini kita sudah menghadirkan Mbak Bella Safira sebagai narasumber kita pada kesempatan hari ini. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Bella, mengupas tuntas apa sih itu sekolah rakyat, siapa yang bisa masuk ke sana, dan bagaimana alur atau prosedurnya. Selamat pagi Mbak Bella. Selamat pagi. Ya, senang sekali rasanya berjumpa kembali dengan Mbak Bella. Dan terima kasih sebelumnya karena Mbak Bella sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Oke, siap. Mungkin untuk diketahui oleh Sobat Dinsos yang ada di rumah, Mbak Bella bisa perkenalan diri dulu, mungkin sedikit diceritakan juga bagaimana pengalamannya dan apa sih itu Peksos gitu. Oke, terima kasih ya Kak Ayu. Perkenalkan, nama saya Bella Safira Fitriana. Saya lulusan psikologi S1 S2. Saya bekerja di Pekerja Sosial Kementerian Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak itu sejak tahun 2018. Nah, di 2018 saya bertugas di Kabupaten Buleleng, terutama saya balik kampung Kak Ayu. Jadi kampung saya di Buleleng. Alhamdulillah saat mendapatkan penugasan saya di Kabupaten Buleleng, tugas saya itu adalah perlindungan anak gitu. Jadi anak-anak yang kami lindungi itu ada 14 klaster. Salah satu yang paling sering di Kabupaten Buleleng adalah anak berhadapan hukum sama anak yang memerlukan perlindungan khusus. Apa itu anak berhadapan hukum atau anak perlindungan khusus? Jadi seperti contoh anak yang terjerat kasus pidana, anak korban, anak saksi, anak tersangka. Itu masuk di dalam perlindungan kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, pelaksana undang-undang itu adalah kami gitu. Saya selaku salah satunya itu melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Jadi seperti anak korban, anak pelaku, anak saksi. Kalau misalkan dia mendapatkan pengalaman yang dampak yang lumayan agak berat dari kasusnya mereka, maka Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial hadir untuk membantu dari pemulihan mereka. Pemulihan itu bisa dari pemulihan psikis, ekonomi, terus sosial, semua kami lakukan gitu. Untuk apa? Untuk pemberdayaan anak tersebut. Jadi supaya setelah kasus dia bisa berfungsi sosial kembali dengan baik dan tidak ada sama sekali dampak-dampak yang mengikuti sampai dia dewasa, seperti itu. Baik, berarti memang dari dulu memang sudah berkecimpung dengan anak-anak tentunya Mbak Bella ya? Benar sekali, cinta anak-anak gitu ya. Untuk sekarang ini kan dari yang awalnya sebagai Peksos terus beralih fungsi atau beralih tugas menjadi wali asuh di sekolah rakyat itu bagaimana, mungkin bisa diceritakan kenapa bisa dipindahkan ke sana atau dialih tugaskan ke sana? Terus apa saja sih tugas Mbak Bella di tempat yang baru? Oh gitu. Panjang ya ceritanya jadinya ya Kak Ayu ya. Oke. Kita ngobrol santai aja Mbak Bella. Iya, ngobrol santai. Jadi kalau misalkan masalah wali asuh, mungkin saya enaknya jelasin dulu. Kok bisa ya saya wali asuh di sekolah rakyat gitu ya? Apa sih itu sekolah rakyat kayak gitu ya? Jadi setelah saya lama berkecimpung dari 2018 mengabdi di Buleleng untuk anak-anak kita semua di Buleleng, tibalah ada program Presiden tercinta Bapak Prabowo untuk menciptakan sekolah rakyat, kan begitu. Mungkin teman-teman di rumah tahu motivasi atau program visi misi dari Presiden kami kan. Salah satunya
MBG, yang kedua sekolah rakyat, kan begitu. Nah, sekolah rakyat ini adalah sekolah yang berasrama yang ditujukan untuk mensejahterakan anak yang miskin dan miskin ekstrim. Jadi Bapak Presiden kita ingin mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan, itu intinya. Jadi anak yang tidak ada kesempatan melanjutkan sekolah, anak yang kemungkinan memiliki perilaku-perilaku yang mungkin tidak bisa mendapatkan kesempatan sekolah di sekolah yang formal seperti biasa, maka sekolah rakyat ini hadir untuk mengayomi anak-anak yang seperti itu. Jadi syarat awal untuk masuk ke sekolah rakyat itu adalah desil. Desil itu adalah kategori kemiskinan. Jadi kategori miskin dan miskin ekstrim yang anaknya kemungkinan rentan tidak bersekolah, maka kami ambil, kami ayomi, kami didik di sekolah rakyat seperti itu. Jadi sekolah rakyat di sini itu tidak hanya sekolah formal yang pagi sampai siang terus pulang gitu, tidak. Jadi Bapak Presiden inginkan di sekolah rakyat itu ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter lewat asrama seperti itu. Jadi diharapkan setelah dari sekolah rakyat, anak-anak ini tidak hanya memiliki kemampuan kognitif yang baik, melainkan pendidikan karakter yang baik, akhlak yang baik, sehingga menciptakan generasi unggul yang baik dan penerus Indonesia yang baik seperti itu. Itu inti dari sekolah rakyat program Bapak Presiden. Nah, sekolah rakyat ini kan berdiri tahun 2025, sudah mulai diusung gitu ya, Kak ya. Dan mungkin seperti gitu ya, terlalu cepat. Nah, seperti terlalu cepat, tapi ternyata persiapan-persiapan yang dilakukan itu udah sangat matang, Kak. Jadi baik itu dari persiapan sarana prasarana, gedung, terus persiapan perekrutan anak, terus persiapan guru, kepala sekolah, sampai persiapan asramanya. Persiapan asrama di mana yang pendidikan karakter ini yang tadi saya bilang. Nah, dari asrama itulah Bapak Presiden kami memberi tanggung jawab kepada Kementerian Sosial untuk membantu mensukseskan sekolah rakyat ini gitu. Nah, Kementerian Sosial yang notabene memiliki pendamping seperti saya dan teman-teman lain di daerah, mereka mengambil kami yang sekiranya diamanahkan dengan tugas baru untuk mensukseskan sekolah rakyat ini seperti pendidikan karakternya. Makanya saya dan teman-teman saya dari perlindungan anak juga itu masuk ke sekolah rakyat di Tabanan, salah satunya SRMP 17 Tabanan untuk yang ada di Bali. Itu bulan Juli. Bulan Juli sudah mulai. Bulan Juli sudah mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat gitu. Jadinya saya dan teman-teman beralih tugas sementara dari Buleleng dan ke sekolah rakyat. Dari bulan Juli. Gitu. Berarti dari cerita Mbak Bella bisa saya tangkap, berarti siapa saja anaknya bisa masuk ke sekolah rakyat. Benar. Asalkan berada dalam desil miskin, ya? desil 1 atau desil 2. Iya. Untuk saat ini jumlah anaknya tuh berapa di sana, Mbak Bella? Untuk saat ini di SRMP 17 ada 73 anak. Oh, lumayan banyak juga ya. Lumayan. Berapa orang wali asuhnya, Mbak Bella? Wali asuhnya ada 8. Kebetulan semua dari Kementerian Sosial juga, dari pendamping rehabilitasi sosial anak dan juga penyandang disabilitas serta rehabilitasi sosial nafsa. Jadi kita dalam satu keluarga dirjen rehsos. Berarti kalau untuk anak-anak asuh di sana semuanya, maaf nih, ada yang dalam kondisi disabilitas? Ada ya. Berarti masih bisa untuk memungkinkan anak-anak disabilitas untuk masuk ke sekolah rakyat itu ya? Masih bisa. Jadi untuk anak disabilitas sementara yang saat ini masuk di SRMP 17 itu anak disabilitas
Down syndrome sama retardasi mental. Jadi lebih ke disabilitas intelijensi. Baik, kalau untuk tugas-tugas Mbak Bella sendiri di sekolah rakyat itu yang menjadi wali asuh sekarang itu seperti apa? Jadi banyak ke pendidikannya kah, ataukah penguatan mentalnya kah, atau mungkin bisa diceritakan seperti apa sih tugas di tempat baru? Kalau misalkan kami untuk di wali asuh dari perlindungan rehabilitasi sosial itu mungkin tidak ke akademik ya. Jadi akademik kami serahkan kepada guru. Kalau untuk wali asuh kami seperti biasa melakukan rehabilitasi yang kayak kami lakukan di daerah. Hanya saja mungkin case-nya di sini lebih ringan daripada kasus-kasus yang di daerah kan begitu ya. Kalau kasus yang di daerah itu sudah pasti berdampak besar di mental anak, apalagi lingkungan sosial dan ekonominya, dan jaraknya juga jauh-jauh, sehingga kami memungkinkan ya untuk operasional itu lebih jauh ya ke rumahnya dia. Kalau di sekolah rakyat kan kami dijadikan satu di satu tempat kan seperti itu. Nah, dari yang dilakukan itu yang pertama itu pasti kami melakukan asesmen dulu. Asesmen itu asesmen terintegrasi yang seperti biasa kami lakukan itu baik dari lingkungan, pribadi, karakter, sosial, ekonomi, pokoknya semua kami asesmen. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenali anak itu sendiri. Jadi kalau misalkan kami sudah mengenal lebih dekat dengan keluarga anak dan anak tersebut, maka kami bisa melakukan intervensi yang pas saat dia berada di sekolah rakyat seperti itu. Terus kedua, kami lebih ke perubahan mental pasti, karakter itu udah pasti ya psikologis. Jadi kami diamanahkan menjadi wali asuh itu sebagai pengganti orang tua. Nah, layaknya pengganti orang tua kan ingin anaknya itu sukses ya dalam sekolahnya, dalam masa depannya. Nah, kami melakukan itu. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua baik itu dalam pengasuhan, pendidikan, terus kasih sayang, perawatan, semua kami lakukan di sekolah rakyat untuk anak-anak kami gitu. Jadi kami bertanggung jawab penuh pengganti orang tua di sekolah rakyat. Jadi selain perubahan mental, kami juga menjadi tempat rasa aman, tempat rasa aman lah buat mereka. Jadi kalau misalkan mereka ada masalah apa, ya mau nggak mau kami harus membuka tangan, membuka bahu untuk mereka bersandar ya. Bahasanya seperti itu gitu. Jadi layaknya orang tuanya. Iya, layaknya orang tuanya. Makanya pendekatan itu sangat penting. Karena apa? Karena supaya anak itu merasa diterima, supaya anak itu merasa aman, supaya anak itu merasa nyaman, sehingga bisa berdampak kepada akademiknya, sekolahnya, motivasinya, kayak gitu. Baik, kalau menghadapi anak sendiri kan kita sudah tahu ya dari lahir sudah kita rawat gitu. Tapi ini menghadapi anak yang sudah besar dari lingkungan yang berbeda. Iya, sulit ya. Sulit ya. Terus tantangan terbesarnya nih apa Mbak Bella? Iya. Jadi kan begitu banyak anak, pastinya dari anak yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda pola pikir, kebiasaan. Tantangan terbesarnya Mbak Bella untuk mendekati anak-anak tersebut untuk masuk agar bisa menjadi akrab dan mereka bisa terbuka dengan Mbak Bella itu tantangannya seperti apa? Kalau dibilang tantangan, Mbak sendiri mungkin udah kebayang ya. Seperti yang dibilang tadi, kita kenal sama mereka di saat mereka sudah berusia yang labil, malah kami bilang umur 12, sedang melawan-lawannya. Nah, sedang melawan-lawannya, pubertas awalnya, sedang mencoba-mencobanya gitu. Tinggal di satu asrama yang mereka harus mengenal satu sama lain sama teman-temannya kan begitu kan. Tantangan terbesarnya banyak banget. Banyak banget. Kalau kami bilang pendekatan, sebetulnya bagi saya pribadi yang menjadi wali asuh, kami tidak terlalu sulit untuk melakukan pendekatan kepada anak. Jadi anak yang mau labil tapi dia masih kanak-kanakan, dia memerlukan sosok yang orang dewasa yang memang membuat dia nyaman. Itu udah pasti dan itu kebutuhan mereka. Jadi mereka itu dari awal kami datang, mereka sudah sangat menerima kami. Sudah sangat
mengetahui bahwa kamilah penggantinya mereka gitu. Itu awal yang sangat baik yang kami terima dari anak-anak. Terus kedua, tantangan apa lagi yang paling besar? Tantangannya adalah kebiasaan. Wah, itu mengubah kebiasaan itu sangat sulit, Mbak Bella. banget. Sampai mungkin dari bulan Juli sampai detik ini masih ada beberapa kebiasaan anak yang belum bisa berubah ya, mungkin ya. Dan kami percaya kebiasaan pasti akan berubah gitu. Tapi walaupun dengan proses dan walaupun dengan proses, tapi kami sangat yakin mereka pasti berubah gitu. Kami mendampingi dan membersamai mereka supaya proses itu bisa kita lewati bersama gitu ya. Jadi tantangan yang paling besar itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang biasa mereka lakukan di rumah, dan maaf banget mungkin seperti maaf dengan kategori yang desil 1, desil 2, yang keluarga ekonominya miskin dan miskin ekstrim, rata-rata anak-anak itu kan tidak dilatih dengan disiplin ya. Nah, kebiasaan disiplin, terus kebiasaan menghargai, kebiasaan merapikan sesuatu, ataupun kebiasaan yang dalam artian mereka harus berempati atau bersimpati dengan orang. Nah, itu kan termasuk dari kebiasaan yang menjadi karakter akhirnya kan. Nah, ada juga yang memang dari karakter lahirnya yang memang seperti itu mungkin dari orang tuanya gitu. Jadi itu dari asesmen beda-beda. Cuman hal itu yang menjadi tantangan terberat bagi kami, terutama pendidikannya mereka, pendidikan karakternya mereka, karena mereka yang biasa tidak pernah nyuci di rumah atau mungkin tidak pernah dibiasakan bangun pagi atau mungkin tidak pernah dibiasakan olahraga lah, yang paling simpel itu aja. Itu yang sampai detik ini kita masih menjadi tantangan gitu. Masih sulit untuk adaptasi. Jadi meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, itu masih menjadi tantangan bagi kami. Apakah sudah berhasil sejauh ini? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Saya yang benar-benar sangat mengamati perkembangan mereka, terutama kami itu di sekolah rakyat itu dikasih tanggung jawab satu wali asuh 10 anak. Nah, anak-anak asuh kami yang kami lihat perkembangannya dengan sangat intens, karena kami harus wajib punya laporan pertanggungjawaban perkembangan. Itu saya lihat bagus. Jadi dalam artian ternyata kami bisa loh, ternyata kita bisa loh gitu. Jadi anak-anak yang semulanya mungkin tidak terbiasa bangun pagi, dari hal simpel itu aja dulu sudah bisa dilihat ada perubahan ke arah yang lebih baik berarti ya. Sangat. Jadi dalam artian mereka yang semula bangun pagi awal-awal protes, benar-benar diprotes, benar-benar kita kan punya jadwal jam 4 pagi bangun. Nah, habis bangun kami melakukan olahraga, baru pembersihan kan gitu jadwalnya. Nah, yang semula 4 pagi itu protes, sekarang udah gak ada protesan. Itu hal simple ya, hal kecil. Terus kedua, yang semula paginya itu sakit, alasan sakit, dia tidak mau ikut senam misalkan. Sekarang sudah mulai pada rajin ikut senam. Sudah semangat berarti. Sudah sangat semangat. Nah, apalagi anak-anak yang, itu hal simple aja ya Mbak ya, itu hal yang sangat simple. Kalau yang lain bagaimana misalkan kayak gitu. Yang lain saya lihat seperti sembahyang, tanggung jawab terutama, tanggung jawab diri terutama. Itu saya lihat perkembangan anak-anak sangat bagus banget. Walaupun belum sampai standar yang sangat tinggi atau sangat baik, tapi setidaknya mereka itu dari yang semula kurang jadi menjadi cukup. Dari yang semula cukup nih tingkat jadi baik. Jadi ada hasilnya, ada prosesnya, ada hasil yang bisa kami petik dari pendidikan ini yang kami lakukan di asrama gitu. Makanya kami harap untuk sekolah ini bisa menciptakan generasinya seperti Pak Presiden dan Bapak dan semua Indonesia inginkan. Jadi generasi-generasi yang memang unggul baik itu dalam akhlak, akademik ataupun pendidikan karakternya gitu. Baik, dari yang saya tangkap perubahan anak-anak ini tentunya sangat dipengaruhi dengan pendekatan psikologis yang wali asuh lakukan kepada anak-anak. Dengan tugas yang begitu berat ya rasanya menjadi wali asuh di sekolah rakyat, begitu kompleks permasalahan yang harus dihadapi setiap hari dengan anak-anak ya Mbak Bella. Sebelumnya berarti sudah ada pelatihan ya
seperti apa pelatihan yang diterima, Iya. terus berfungsinya sampai sejauh mana untuk menjalankan tugas sebagai wali asuh di sekolah rakyat? Oke. Ya benar ya, kalau misalkan dibilang berat ya, awal-awal ya pasti mentalnya saya juga hah gitu kan. Saya di rumah juga sebagai orang tua kan, Iya. ngerti ngasuh itu seperti apa kan begitu ya. Saat pertama kali kami diberikan amanah tentang tugas wali asuh tersebut, ya otomatis seperti saya bilang tadi shock pasti, tapi ternyata pemerintah itu tidak semena-mena mengajak kita, ayo sini kamu jadi wali asuh dengan cara begini-begini, juknis begini, enggak semena-mena itu. Jadi beberapa kali kami dilakukan pelatihan baik itu dari online maupun offline gitu. Dan kami sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan itu. Pelatihan-pelatihan terkait apa saja sih juknis yang bisa kita lakukan sebagai wali asuh. Terus di dalam pelatihan itu kami rasa itu sangat amat mumpuni dan mendukung keseluruhan psikososial kami, mental kami, kognitif kami, kesiapan kami, sehingga kami bisa dengan siap lagi menghadapi anak-anak di sekolah rakyat gitu. Jadi salah satu pelatihan yang kami dapatkan itu ya terkait pengasuhan pastinya. Terus cara asesmen, manajemen kasus seperti biasa yang saya lakukan di daerah. Terus undang-undang otomatis pastinya kami juga harus mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh kami lakukan dan itu sah di mata hukum. Itu udah harus kami lakukan, jangan sampai kasih sayang kami yang terlalu dalam kepada anak itu malah menjadi hal yang negatif di mata hukum. Ya, contoh misalkan kayak cium gitu, misalkan saking kami sayangnya, kami sayangnya misalkan ke anak kami melakukan, saya kasih sayang nih kepada kamu, saya sayang kepada kamu, saya cium kamu secara tidak sadar, ternyata itu melanggar undang-undang. Nah itu juga harus kami tahu gitu, apa saja sih batasan-batasan yang bisa kami lakukan gitu untuk menunjukkan kasih sayang kami kepada mereka gitu. Jadi banyak sekali berarti tantangan yang juga harus dihadapi oleh Mbak Bella dan teman-teman sebagai wali asuh ya Mbak Bella. Dan mungkin itu perlu kesabaran yang sangat ekstra, benar banget. Perlu kekuatan fisik mental yang sangat luar biasa dari teman-teman wali asuh. Terus untuk harapannya nih Mbak Bella tentang adanya sekolah rakyat ini, harapan untuk anak-anaknya, harapan untuk masyarakatnya, dan harapan kedepannya seperti apa sih? Oke, untuk harapan setelah saya berkecimpung di dunia anak, saya selalu meyakinkan bahwa mereka yang akan meneruskan kita nanti. Siapa sih yang akan meneruskan Kak Ayu, ya kan? Iya, siapa yang akan meneruskan saya, bahkan siapa nanti yang akan meneruskan presiden kita kalau nggak dari anak-anak. Jadi saya saat berkecimpung di dunia anak, saya sangat-sangat amat serius, sangat-sangat amat kayak ini panggilan hati ya, kayak saya harus selamatkan ini anak-anak Indonesia ini dengan berbagai macam kasus yang mungkin kita hadapi seperti kemiskinan yang kita lihat, terus banyak anak yang kehilangan orang tua di masa kecil, terus banyak anak juga yang jadi korban orang yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin jahat ya, dunia itu jahat bagi anak-anak gitu ya. Makanya semenjak saya berkecimpung di anak, saya sangat amat menanamkan bahwa ini anak-anak generasi Indonesia itu adalah anak-anak kita semua. Anak-anak kita semua itu adalah anak-anak penerus kita. Jadi kalau tidak dari mereka, siapa lagi yang akan meneruskan Indonesia? Kan seperti itu. Makanya oleh karena itu harapan saya kepada seluruh anak-anak di Indonesia, terutama ya di sekolah rakyat, anak-anak dalam jangkauan orang tua, anak-anak, pokoknya seluruh anak-anak Indonesia, kalianlah penerus bangsa, kalianlah yang akan meneruskan kita. Kalian yang akan menjadi dokter, kalian nanti yang akan menjadi perlindungan anak mungkin seperti saya dan teman-teman, kalian akan menjadi kepala-kepala mungkin di pemerintahan, atau bahkan kalian nanti yang akan jadi presiden. Harapan saya bangkit,
motivasinya ditingkatkan. Kalau misalkan kalian dalam keadaan terpuruk, datanglah kepada orang yang mungkin anggap kalian nyaman. Jangan kalian pendam sendiri sehingga kalian merasa dunia itu kejam, dunia itu jahat. Tidak gitu. Dunia itu baik asal kalian mau bangkit dan kalian membuka mata bahwasanya saya bisa menjadi apa yang saya inginkan gitu. Jadi saya berharap kalian tetap semangat, pastinya kalian tetap punya optimis yang tinggi bahwa kalian bisa meraih kesuksesan itu. Terus harapan saya untuk di teman-teman, orang tua, teman-teman semuanya, dan juga terutama di sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini termasuk sekolah yang sangat bagus setelah saya berkecimpung di sini. Visi misi Bapak Presiden kami membuat sekolah ini ternyata sungguh sangat mulia gitu. Dan ternyata kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, orang tua bekerja sama dengan sekolah dan juga orang-orang yang di dalamnya, maka saya sangat yakin dan optimis anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang sangat unggul. Akhlaknya, unggul karakternya, unggul akademiknya, dan bisa membawa Indonesia yang lebih baik lagi. Iya. Gitu. Inilah kalau hati seorang ibu sudah bicara. Hati seorang ibu. Sangat menyentuh, dan semoga Sobat Dinsos hadir dimanapun berada, kembali lagi menanamkan rasa kasih sayang kepada anak-anak kita semuanya. Terutama anak-anak yang mungkin saat ini sedang berada di fase remaja, masuk ke fase ini, jadi egonya sedang naik-naiknya. Jadi kita harus sebagai orang tua, sebagai orang dewasa harus mensupport mereka, jangan menekan ya. Benar. Seperti itu Mbak Bella, tetapi memberikan juga kesempatan kepada mereka agar bisa mengeksplorasi dunia lebih banyak, tapi juga tetap dalam pengawasan dan batas-batasan tertentu. Baik Mbak Bella, kalau kita bahas ini lebih lanjut kayaknya sampai sore nggak habis-habis ya. Benar. Karena terlalu asik membahas tentang anak ya. Iya benar banget. Terima kasih Mbak Bella, kita sudah ada di penghujung podcast kita pada hari ini. Terima kasih pesan-pesannya, terima kasih kerja kerasnya di sekolah rakyat bersama teman-teman menjaga anak-anak kita. Semoga ke depan sekolah rakyat ini semakin bagus, semakin baik, semakin jaya, dan bisa menciptakan anak-anak yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Ya. Baik, akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.